Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu Bapak Saudara terkasih, Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui pesan Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengajak untuk kita sama-sama dapat merenungkan beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Hanya oleh kasih dan kebaikan Tuhan, maka kami dapat ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua terjadi sebagai bukti kasih dan kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama membuka hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus mengurapi setiap pribadi kami, Sobat Maestro yang ada dimanapun berada, agar kami semua dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang menuntun jalan hidup kami. Dan terlebih Tuhan juga sucikan kuduskan hamba-Mu yang tanah liat ini dengan hikmat dan pertolongan Roh Kudus. Maka hamba dapat menyampaikan firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua. Sebab firman-Mu itu adalah satu kekuatan, satu penuntun kehidupan, dan juga menjadi santapan rohani bagi pertumbuhan iman percaya kami, orang-orang tebusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami siapkan hati untuk bersekutu dalam firman-Mu. Dari sebab itu berbicara, berkati kami di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Saudara terkasih, Sobat Maestro dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan beberapa ayat firman Tuhan yang terambil dari Roma 6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Judul perikopnya, dua macam perhambaan. Kita lebih melihat hamba siapakah kita, hamba dosa atau hamba kebenaran. Rasul Paulus ingin mengajar kepada umat Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah dibebaskan dari dosa, agar dapat berperilaku, menjalani hidup sebagai hamba kebenaran. Puji Tuhan. Sebagai ayat pembuka, kita akan lihat di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-17. Berbunyi demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 diawali dengan kata bersyukurlah kepada Allah. Ini Rasul Paulus mengajarkan kepada umat Tuhan agar kita menaikkan rasa syukur kepada Allah yang sudah membebaskan kita, yang sudah memerdekakan kita dari dosa. Jadi kita diajar untuk kita mengucap syukur kepada peran Allah yang sudah membebaskan kita dari dosa. Kenapa kepada Allah, bukan kepada yang lain? Karena Rasul Paulus ingin mengingatkan, karena Allah yang merancangkan manusia untuk dipulihkan hubungannya dengan Allah, untuk dibebaskan dari dosa. Maka Allah memfasilitasi pembebasan ini, penebusan ini, melalui apa? Melalui putra tunggalnya, Yesus Kristus. Kita tahu semua bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus umat manusia dari dosanya.
Dan melalui kebangkitannya, Allah yang membangkitkan Yesus Kristus, itu juga yang membuktikan bahwa maut, kuasa dosa, kuasa maut itu sudah dikalahkan. Dari sebab itu Rasul Paulus menghimbau kepada orang-orang percaya agar bersyukur kepada Allah. Dijelaskan yang akan kita renungkan bersama saat ini. Bersyukur kepada Allah karena dahulu memang kamu hamba dosa. Waktu lampau, waktu yang lalu, hari-hari sebelum, hari-hari yang sudah kita lewati, kita ini adalah hamba dosa, diperbudak oleh dosa. Tetapi sekarang diterangkan, karena dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Karena telah mentaati, menjadikan satu pegangan, satu ajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ajaran mana itu? Ajaran Injil yang Rasul Paulus beritakan. Melalui pengajaran Injil Kristus itulah kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, pentingnya kita renungkan bersama saat ini. Sudahkah kita benar-benar dimerdekakan dari dosa? Berbicara tentang kemerdekaan karena ini bulan Agustus, khususnya bangsa Indonesia sedang memperingati kemerdekaan, diingatkan ulang bahwa kita adalah bangsa yang sudah dimerdekakan. Menjadi perenungan, apakah betul kita ini adalah sudah dimerdekakan? Dan secara khusus, kita ini sudah dimerdekakan dari dosa atau belum? Atau mungkin juga kita sudah dimerdekakan dari dosa, tapi kembali dijajah oleh dosa. Ini kemungkinan yang kedua. Lalu bagaimanakah kita? Kepada siapakah kita saat ini taat, saat ini menghambakan diri? Nah, kita akan lihat status hamba itu seperti apa. Ya, Rasul Paulus menerangkan di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-16. Dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ini Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat yang ke-16 berbicara tentang statusnya hamba itu seperti bagaimana. Nah, dia terangkan bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, di dalam ayat 16 ini Rasul Paulus menerangkan status hamba. Ada hamba dosa memimpin kepada kematian. Hamba kebenaran memimpin kepada kebenaran dan mendapat upah keselamatan. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-19 dikatakan, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Karena ini bentuk peringatan dan nasihat Rasul Paulus, maka Rasul Paulus lebih cenderung menuntun umat Tuhan, orang-orang percaya ini, agar mereka menyerahkan anggota-anggota tubuhnya menjadi hamba kebenaran.
yang membawa kepada pengudusan. Jangan lagi menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Ini peringatan-peringatan. Namanya peringatan ya perlu kita kaji, perlu kita renungkan. Ini menjadi satu evaluasi kehidupan. Kita ini hidup di dalam dunia yang fana dan sementara ini. Sebenarnya kita ini hamba siapa? Hamba kecemaran, hamba dosa yang membawa kepada kebinasaan, atau kita mau menghambakan diri kepada ketaatan, kebenaran yang membawa kita kepada keselamatan. Kita akan lihat di dalam Roma 6 ayat 20 dan 21. Kehidupan sebagai hamba dosa diterangkan sebagai berikut. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Sebab waktu kamu menjadi hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ketika kamu hidup dalam dosa, kamu tidak ada kebenaran. Kamu terbebas dari kebenaran. Sehingga yang ada apa? Yang ada ya ketidakbenaran. Yang ada kekeliruan. Kalau kita hidup sebagai hamba dosa, maka kita ini bergerak, kita ini beraktivitas, kita ini hidup di dalam satu tuntunan yang membawa kita kepada kebinasaan. Karena kita tidak, di dalam diri kita itu tidak ada kebenaran. Orang tidak mengerti kebenaran, pasti berpikirnya salah, pasti berpikirnya negatif, pasti berperilakunya juga salah. Hanya orang-orang yang memiliki kebenaran, bisa mulai berpikir benar, berkeinginan benar, maka bertindak benar. Ya, kalau orang tidak mengerti kebenaran, apapun yang salah ini dianggap benar. Maka kita tidak heran seringkali menemukan orang yang ngotot begitu pembenaran dirinya. Walaupun sebetulnya kalau dipikir secara logika, ya bukan begitu, mestinya begini. Tapi orang itu tetap bersikukuh, bersikeras. Kenapa? Karena tanpa sadar kehidupannya itu diperhamba oleh dosa itu. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-21 dikatakan, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Buah apakah yang dihasilkan oleh orang yang menghambakan diri kepada dosa? Buah apa yang dihasilkan? Buah kebinasaan, buah kematian. Dan itu sangat memalukan. Hal-hal yang sangat memalukan. Karena apa? Pencemaran. Pencemaran diri, pencemaran nama baik, ya. Orang itu seringkali tersinggung kalau namanya rasanya dicemarkan dan lain sebagainya. Lalu orang itu bisa menuntut. Tetapi banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya itu sedang melakukan melalui tutur katanya, melalui pola pikirnya, melalui perbuatannya. Sebetulnya dia sedang mencemarkan dirinya sendiri. Nah, ini mereka tidak menyadari melakukan pencemaran terhadap dirinya sendiri. Ya, kalau sering kita dengar berita-berita ya tentang kehidupan bebas, ya, seks bebas, ya. Lalu kenapa orang juga korup gitu ya? Sekarang label sebagai koruptor itu rasanya sudah terlalu biasa sekarang ini. Hidup pergaulan bebas, seks bebas itu sudah sangat biasa. Kenapa yang cemar-cemar ini, yang dosa-dosa ini menjadi biasa? Karena
Itu banyak orang tidak menyadari bahwa hidupnya itu sedang di dalam cengkeram, diperbudak oleh dosa ini. Sehingga apa? Memalukan. Hasilnya tuh memalukan. Dan kalau tidak segera sadar bertobat, maka akan menuai apa itu? Kebinasaan. Nah, kita juga melihat apa yang Rasul Paulus ajarkan di dalam Roma 6 ayat yang ke-22. Hidup sebagai hamba kebenaran. Nah, hidup sebagai hamba kebenaran ini seperti bagaimana? Di dalam Roma 6 ayat 22 diterangkan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba kebenaran, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, ini Ibu Bapak Saudara terkasih, inti arahan, inti didikan, inti nasihat daripada apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Diperingatkan secara khusus kepada orang-orang yang sudah ditebus oleh korban penebusan Yesus Kristus. Orang yang percaya menerima anugerah penebusan Yesus Kristus. Sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba yang menebus dan memerdekakan kamu dari dosa. Ya, kita ini sebetulnya boleh dikatakan sebagai budak, harus menjadi budak kebenaran. Bukan budak dosa lagi, tapi menjadi budak kebenaran. Itu pun melalui satu proses ditebus, penebusan. Puji syukur pada Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita yang saat ini merenungkan bersama-sama beberapa ayat ini, kita kembali diingatkan, kita kembali disadarkan bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Kalau tebusannya begitu mahal nilainya, berarti kita ini punya nilai kehidupan yang tinggi. Nah, ini harus kita sadari. Paulus ingin membawa kita tentang kesadaran hal ini, sehingga kita punya satu standar kehidupan yang berbeda dengan standar pada umumnya, standar duniawi. Kenapa? Karena kita ini budak-budak kebenaran. Kita ini hamba-hamba kebenaran. Karena kita menjadi hamba kebenaran, maka kita akan beroleh buah. Beroleh buah yang berkualitas, buah kebenaran. Puji syukur kepada Tuhan. Buah jangan asal berbuah. Buah itu juga kan ada kualitasnya. Ada buah yang baik, ada buah yang tidak baik. Buah itu ada dari hasil, ya, dari benih yang bertumbuh lalu berbuah. Jika benihnya buruk, buahnya buruk. Tapi jika benihnya baik, buahnya baik. Nah, Rasul Paulus terangkan bahwa kamu hamba kebenaran, maka kamu akan beroleh, menghasilkan buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Puji syukur kepada Tuhan. Ternyata kalau kita renungkan bersama-sama, status penebusan Yesus Kristus yang menjadikan kita sebagai hamba-hamba kebenaran, ini membawa kita kepada satu kehidupan yang bernilai, kehidupan yang berkualitas. Kita masih hidup dalam dunia ini. Dunia ini cemar, dunia ini berdosa, dunia ini dikuasai oleh penguasa kegelapan di udara, penguasa dosa. Tetapi secara istimewa, kita sebagai umat tebusan Tuhan itu ditebus dan dibenarkan. Maka kita perlu menunjukkan ciri kehidupan sebagai hamba-hamba kebenaran.
dengan memiliki satu standar kehidupan yang bernilai, yang tinggi. Sehingga apa? Kita menghasilkan buah yang membawa kepada kehidupan kekal, buah yang membawa kepada keselamatan. Mulai dari buah pikiran kita, ya, buah tutur kata kita menjadi berkat, perkataan kita menjadi berkat. Sebab diawali dengan pemikiran kita itu gak pikir yang nyeleneh, yang aneh-aneh. Pikiran kita ini berpikir tentang kebenaran, berbicara tentang kebenaran, maka kita akan berperilaku benar. Puji syukur pada Tuhan. Miliki satu standar kehidupan sebagai budak-budak kebenaran. Pemazmur, dia katakan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97. Dia katakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ini pemazmur, pernyataan pemazmur. Dia menyatakan, aku mencintai Tauratmu, hukummu. Karena itu, aku merenungkan sepanjang hari hukum-hukum Tuhan. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita, standar kehidupan kita? Maka kita harus menggunakan satu standar hukum, standar aturan yang tinggi. Maka kualitasnya akan berbeda. Kehidupan seseorang itu bernilai atau tidak, itu tergantung standar kehidupan apa yang dimiliki oleh pribadi itu sendiri. Maka pemazmur di dalam Mazmur 119 ayat 105, dia katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena dia mencintai firman Tuhan, Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan menjadikan firman itu menjadi penuntun kehidupan, menjadi standar kehidupan, menjadi terang bagi jalan hidupnya. Dan dia berkomitmen, setelah aku menemukan firman Tuhan sebagai penerang bagi jalan hidupku, di dalam Mazmur 119 ayat 106, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku telah bersumpah, berkomitmen menjadikan standar firman Tuhan sebagai standar kehidupannya. Terang Tuhan menjadi penuntun langkah hidupnya, penuntun pemikirannya, penuntun pertimbangannya, penuntun tutur katanya, penuntun perilakunya, sehingga kehidupan sebagai hamba kebenaran itu menjadi nyata di tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan, penuh dengan ketidakbenaran. Ini yang Rasul Paulus ingin ajarkan bagi kita semua, dan ini pula yang menjadi perenungan bagi kita pada pertemuan kali ini. Jadilah hamba kebenaran, sebab kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita sudah dibebaskan dari dosa oleh hikmat dan tuntunan Roh Kudus, maka kita dapat menjalani hidup sebagai hamba kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup. Oleh Roh Kudus, firman itu akan terus memberikan penerangan peneguhan bagi seluruh saudara-saudara terkasih yang merenungkan bersama pada malam hari ini. Terima kasih untuk berkat firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.